Saudari-saudara, selamat bertemu lagi dengan saya Romo Christophorus Wahyu Triharyadi SCY dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Semoga Anda sekalian berada dalam lindungan hati kudus Yesus dan hati kudus Yesus membuat hati Anda semakin sabar dan penuh kasih. Topik katekese kita kali ini adalah doa Salam Maria. Katekese ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Bukankah Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa Salam Maria? Lalu mengapa doa Salam Maria menjadi doa dasar bagi umat Katolik? Saudari-saudara yang terkasih, memang doa Salam Maria digunakan dalam gereja Katolik untuk memberi penghormatan kepada perawan Maria. Yang dalam kitab suci kita tahu perawan Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung Tuhan Yesus. Perawan Maria dipilih untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, maka dia disebut Ibu Allah Putra. Dan kita juga menemukan dalam kitab suci Ibu Maria adalah pribadi yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Maka wajar bila gereja Katolik sungguh memberi penghormatan kepada pribadi ini, kepada perawan Maria. Dan doa Salam Maria mengungkapkan hal itu. Saudari-saudara yang terkasih, doa Salam Maria terdiri dari 3 bagian. 2 bagian pertama diambil dari kitab suci, sedang bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, itu merupakan pernyataan iman gereja. Mari kita dalami 3 bagian tersebut. Bagian yang pertama, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kalimat ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 28. Memang rumusan kalimat ini tidak persis seperti yang ada di dalam kitab suci. Kalimat ini merupakan ucapan malaikat Gabriel ketika dia mengunjungi Maria, dan di saat itu ia memberi kabar bahwa Allah berkenan kepada perawan Maria untuk mengandung Allah Putra. Ayat itu berkata demikian. Lalu malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang diberkati Tuhan besertamu." Kalimat kedua dalam doa dikatakan demikian. "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus." Saudari-saudara, kalimat kedua ini diambil dari percakapan antara Ibu Maria dengan Elisabeth, ibunda dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu kisahnya, setelah mendapat kabar gembira, Ibu Maria bersama Santo Yosef pergi ke rumah Zakaria, ke rumah Elisabeth, untuk menemani Elisabeth yang sudah mengandung tua. Tepatnya dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42. Katakan begini, ketika Maria tiba di tempat Zakaria, Elisabeth berkata demikian kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu." Tidak persis seperti yang didoakan dalam doa Salam Maria. Seruan Elisabeth ini merupakan seruan syukur. Karena apa? Karena memang semua wanita Israel mengharapkan dapat kesempatan untuk mengandung dan melahirkan Mesias. Tetapi Allah berkenan kepada Maria. Maka Maria terberkati di antara semua wanita. Buah kandungan Maria adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Lalu kalimat yang ketiga, "Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin."
Bagian ketiga ini adalah permohonan kepada Ibu Maria yang digelari oleh gereja sebagai Bunda Allah atau Bunda Tuhan Yesus. Gereja memohon agar Maria mendoakan putra-putrinya, saya dan Anda sekalian, yang masih hidup di dunia ini, yang masih hidup dalam lingkungan di mana kuasa setan masih menggoda kita. Dalam katekismus Gereja Katolik dinyatakan alasan permohonan kepada Ibu Maria untuk mendoakan kita adalah karena Ibu Maria itu adalah perantara ilahi yang membawa Allah kepada para pendosa agar dikaruniai berkat. Berkat pengampunan itu kita butuhkan untuk hidup sekarang dan waktu yang akan datang. Jadi ini sungguh-sungguh permohonan kita sebagai anggota gereja untuk minta bantuan kepada Ibu Maria, dan kita percaya Ibu Maria sebagaimana dalam katekismus sebelumnya adalah perantara ilahi. Nah, saudari-saudara, 3 bagian tadi terbentuk dengan api dalam sejarah umat manusia selama berabad-abad. Sejak gereja perdana sampai sekitar abad ke-15. Dan ditemukan dalam catatan sejarah, rumusan doa Salam Maria sudah menjadi seperti sekarang ini baru sekitar abad ke-15. 3 rumusan tadi ditambahi dengan kata Yesus dan Amin untuk keperluan doa-doa liturgi. Lihat bagaimana doa Salam Maria terbentuk selama berabad-abad melalui aneka peristiwa, aneka tempat, dan juga pergulatan iman. Doa yang berakar dari kitab suci ini baru lahir dari pengalaman iman setelah sekian abad. Setelah diformulasikan dari suatu negara ke negara lain, akhirnya berkat penyertaan Roh Kudus terjadilah doa Salam Maria. Maka doa Salam Maria itu bukan karangan seorang pribadi, bukan karangan dari tokoh tertentu, tapi ini terbentuk dari pengalaman iman gereja sendiri yang panjang. Maka pertanyaan siapa yang mengajarkan doa ini? Bisa kita jawab. Doa ini adalah doa yang diwahyukan dalam kitab suci. Doa ini berasal dari sabda Allah sendiri. Allah sendiri dengan sabdanya yang disampaikan lewat mulut malaikat Gabriel dan mulut Santa Elizabeth itu dinyatakan kepada kita. Kitab suci sendiri yang memberikan kepada kita. Jadi ini bukan perkataan manusia, tapi ini perkataan Allah, perkataan sabda Tuhan. Sabda Allah menyatakan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dan Maria dipilih untuk turut serta dalam karya itu. Kemudian sabda Allah dalam kitab suci ditanggapi umat beriman. Iman gereja menanggapi kebenaran itu dengan menerima Maria sebagai Bunda Allah yang akan selalu mendoakan umat Allah. Bukankah doa yang indah itu lahir dari sabda Allah sendiri? Bukankah doa yang indah itu lahir dari iman yang murni? Demikian pula dengan doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu lahir justru dari sabda Tuhan sendiri. Lahir dari pengalaman iman yang murni dari umat Allah. Sabda Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, dan kita menanggapi sabda Tuhan tadi dengan iman yang murni. Justru dengan mendoakan Salam Maria kita sesungguhnya tengah mewartakan kebenaran kitab suci. Kita mewartakan kebenaran dasar Kristiani tentang peristiwa inkarnasi yang maha agung. Maka saudari-saudara, ketika kita mendapat pertanyaan atau serangan dari komunitas non-Katolik tentang doa Salam Maria, dan sepertinya Salam Maria menjadi fokus kita, kita bisa menjawab. Justru dengan mendoakan Salam Maria, kita itu sebenarnya mendoakan sabda Allah. Kita sebenarnya mengakui iman kita yang paling mendasar bahwa Allah telah menjadi manusia.
Dan siapa yang mengajarkannya? Jelas, Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita melalui perjalanan sejarah. Semoga seri katekis kali ini semakin menguatkan iman kita, semakin meneguhkan kita, dan semakin kita tidak henti-hentinya memegang rosario di dalam tangan kita sebagai ungkapan iman yang paling sederhana dari kita. Tuhan memberkati kita semua.